Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan kalian semua sudah mandi ya, sudah sarapan juga, dan sudah siap untuk menambah ilmu hari ini ya. Nah, kalian sudah lihat Bapak ya, sudah ada di tempat penggembalaan kambing ya. Nah, sudah nambah 10 orang lagi. Murojaah dulu. Murojaah dulu ya. Baik ya anak-anak, sambil menunggu yang lain ya, kita sama-sama murojaah ya. Hafalan surat kita di juz 30 aja ya. Kita baca surat Al-Baqarah saja ya. Kalian di-mute saja ya, sambil mendengarkan Bapak ya. Kalian juga membaca ya, tapi di-mute saja suaranya ya. Surat Al-Baqarah kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Anak-anak, surat Al-Baqarah ya mengingatkan kita yang pertama untuk meluruskan niat ya, meluruskan niat, aktivitas kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, Al-Baqarah ini sebuah pelajaran ya, nanti Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu Allah akan menyediakan surga ya, surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir ya. Kemudian ya, penduduk surga nanti akan hidup selama-lamanya ya, abadi ya, unlimited ya. Hum fiha khalidun ya, mereka kekal di dalamnya ya. Dan kemudian Allah juga ridho kepada penduduk surga ya, atas
amal-amal yang mereka lakukan di dunia ya. Jadi kita di dunia ini banyaklah mencari bekal amal soleh ya. Baik, sudah berapa? 55. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ki Magnum yang dirahmati Allah ya, pada pagi hari ini ya, ada beberapa inspirasi yang ingin Bapak sampaikan ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya, minimal 4 poin lah ya yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama tentang penetapan kenabian ya. Kalian kembali sudah melihat videonya ya, mungkin terlalu panjang ya. Nah, Bapak akan simpulkan saja ya. Penetapan kenabian Nabi Muhammad SAW intinya ada di zaman Nabi Adam ya. Nabi Muhammad sudah ditetapkan menjadi nabi. Nabi Muhammadnya belum lahir ya, bahkan belum ada mungkin ya, orang tuanya juga belum ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar kepada manusia ya di zaman Nabi Adam, bahkan ketika Nabi Adam ruh dan jasadnya belum bersatu ya, di situ Allah sudah menetapkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi keren sekali Allah ini ya, sudah merencanakan bahwa Nabi Muhammad nanti akan menjadi penutup para nabi dan rasul ya. Kemudian ya dari Nabi Adam nyambung lagi kepada nabi lainnya ya, ke anaknya Nabi Adam, Nabi Sid, kemudian Nabi Nuh, Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim ya. Di zaman Nabi Ibrahim nanti Nabi Ibrahim ya lahir di Irak, kemudian ke Mesir, kemudian ke Palestina. Nah, di Palestina kemudian mendapatkan perintah untuk hijrah ya. Hijrahnya kemana ya? Nabi Ibrahim waktu itu nggak tahu hijrahnya kemana ya. Nabi Ibrahim hanya mengikuti awan yang berjalan gitu ya, awan yang terus mengiringi Nabi Ibrahim. Ternyata sampailah Nabi Ibrahim ke sebuah lembah ya, sebuah lembah yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, tidak ada pohon, tidak ada bekas tulang-tulang binatang dan sebagainya ya. Dan kemudian di situ ya Nabi Ibrahim nanti ya ditemani oleh istrinya dan anaknya Ismail yang masih bayi ya, ditinggalkan di situ ya atas perintah Allah ya. Kemudian beberapa tahun kemudian nanti Nabi Ibrahim datang lagi ke situ ya, ke lembah situ. Namanya waktu itu belum ada namanya lembah itu ya. Sampai kemudian nanti lembah itu disebutlah dengan kota Mekah ya, kota Mekah Al-Mukarramah ya, Mekah yang diberkahi ya. Dan kemudian ya setelah dewasa Nabi Ismailnya, Nabi Ibrahim balik lagi ke lembah tersebut, kemudian mendapatkan perintah untuk membangun kembali Ka'bah ya. Kenapa Ka'bahnya kok dibangun kembali? Karena sebenarnya Ka'bah ini sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam ya. Ada yang berpendapat bahwa Ka'bah ini turun bersamaan dengan penciptaan Nabi Adam ya, maka Ka'bah sudah ada. Kemudian pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah ini ya oleh Allah diangkat ke langit ya, karena zaman Nabi Nuh kan kaumnya pada ingkar semua ya, tidak mau mematuhi perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Kemudian ya Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan kemudian terjadilah banjir yang sangat besar ya, maka oleh Allah si Ka'bah itu diangkat ke langit ya. Tetapi pondasi Ka'bahnya itu masih ada gitu ya. Makanya kemudian pada zaman Nabi Ibrahim ya, masih ingat kan ya bahwa Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu jaraknya sekitar 3.000 tahun ya, 3.000 tahun. Lama sekali ya, 3.000 tahun. Nah, kemudian setelah membangun Ka'bah ya, dicari lagi atas petunjuk dari Allah ya, ketemulah ada pondasi Ka'bah di situ ya, pondasi Ka'bah kemudian oleh Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya Nabi Ismail dibangun kembali Ka'bah ya. Kemudian setelah Ka'bahnya dibangun kembali, kemudian Nabi Ibrahim berdoa ya, berdoa di surat diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 129 ya, berdoa agar nanti di tempat tersebut diturunkan seorang nabi ya. Dan ternyata maksud dari doa Nabi Ibrahim ya yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah 129 ini adalah tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini sudah ada runtutan lagi ya, estafet lagi dari Nabi Ibrahim memberikan kabar lagi bahwa nanti
akan muncul Nabi Muhammad SAW ya, yaitu di kota Mekah ya. 3000 tahun ya lamanya doa Nabi Ibrahim baru dikabulkan. Kemudian dari Nabi Ibrahim terus maju lagi ya kepada Nabi Musa ya. Nabi Musa juga sempat ya memberikan kabar tentang kenabian Nabi Muhammad. Kemudian diabadikan lagi di zamannya Nabi Isa alaihi salam ya. Di zaman Nabi Isa ini sudah dekat kepada Nabi Muhammad ya, jaraknya sekitar 570 tahunan lah ya, 570 tahunan memberikan kabar ya bahwa nanti setelahku ya, setelah Nabi Isa akan muncul seorang nabi ya yang namanya Ahmad ya. Ahmad itu adalah nama lain Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Nabi Isa ya memberikan kabar lagi bahwa nanti setelahku akan ada nabi yang terakhir yang namanya Ahmad ya, yaitu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya yang poin yang pertama ya tentang penetapan kenabian ya dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sebenarnya ya kalau kalian belajar sirah di usia Rasulullah 12 tahun ketika Rasulullah berdagang ya sampai di kota Syam, itu ada seorang pendeta yang namanya Bukhairo ya. Pendeta ini tahu ya dari kitabnya, dia membaca kitab bahwa akan muncul seorang nabi yang terakhir ya. Dan ternyata tanda-tandanya itu ada pada diri seorang Muhammad yang waktu itu sekitar 12 tahun ya. Diketahui bahwa anak ini adalah calon nabi ya. Itu waktu Nabi Muhammad berusia 12 tahun ya, diberitahu oleh pendeta Bukhairo ya. Dan sampai akhirnya nanti usia 40 tahun Nabi Muhammad ditetapkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul ya. Baik, itu yang pertama ya tentang penetapan kenabian. Kemudian yang kedua lanjut kepada tugas Nabi Muhammad ya. Nah, Nabi Muhammad karena beliau adalah Nabi yang terakhir ya, penutup. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi yang lainnya ya, walaupun sebenarnya di zaman Nabi Muhammad pun ketika Nabi Muhammad ada 2 orang yang mengaku sebagai Nabi ya, Nabi palsu ya, dan waktu itu oleh Nabi Muhammad langsung dibereskan ya bahwa 2 orang Nabi itu yang mengaku itu adalah Nabi palsu ya, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab ya, dan akhirnya dibereskan oleh Nabi Muhammad ya. Dan kemudian ya Nabi Muhammad ini ya karena membawa ajaran Islam ya, membawa ajaran yang sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini beberapa ayat ya tentang bahwa Islam itu adalah agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang sudah kalian kerjakan ya di Learning Kit di surat Al-Maidah ya. Di surat Al-Maidah itu panjang ya. Bapak kemarin lupa sebenarnya kalian ngambilnya itu dari kata al-yauma akmaltu. Jadi di bagian akhir-akhir ayat ketiga surat Al-Maidah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu ya, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu ya. Ini peristiwa ketika Nabi Muhammad haji wada ya, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian turunlah ayat ini ya yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sudah sempurna dan kemudian sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dikuatkan lagi dalam surat Ali Imran ayat 19 ya, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah hanyalah Islam saja ya. Jadi agama yang lain ya menurut kita umat muslim, agama yang lain itu tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mencari agama selain Islam di surat Ali Imran ayat 85 ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali ya
maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, ya. Jadi yang pertama, kalian harus beruntung ya, merasa bahagia kalian terlahir dari rahim seorang ibu, ayah ya yang sudah muslim ya, sehingga kalian terlahir menjadi seorang muslim ya. Nah, ini anak-anak ya, jadi yang menjadi kesempurnaan Islam ya. Jadi agama Islam itu sempurnanya itu karena mengurus dunia dan akhirat. Mengurus urusan dari yang masalah kecil sampai masalah yang sangat besar ya. Masalah kecil, masalah sepele misalkan ya, bersin ya, diatur oleh Islam. Kemudian cara kalian ke kamar mandi itu kan sebenarnya urusan sepele ya. Urusan yang sangat kecil tetapi ternyata diatur oleh agama Islam ya. Kemudian masalah yang sepele lagi, misalkan masalah ngupil ya, tahu ngupil ya. Nah, itu ternyata ada aturannya dalam Islam ya, bagaimana caranya. Kemudian yang masalah besar misalkan ya, yaitu masalah tentang ekonomi. Ya, makanya kalian jangan heran ya kalau di Indonesia bahkan dunia itu banyak bank Islam ya, ada bank syariah ya, ada bank syariah mandiri, bank apa lagi Bu Linda? Bank muamalat ya, bank BJB syariah. Kenapa ada? Karena semua itu ada diatur oleh Islam ya. Ini sebagai bukti bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna ya, mengatur semuanya ya. Jadi hidup kalian ya tidak bisa kalian semaunya sendiri hidup kalian tuh ya. Ah, gimana saya aja lah hidup mah gitu ya. Mau dari tidur sampai tidur lagi, nggak bisa, karena kalian hidupnya diatur oleh agama Islam yang sudah sempurna ya. Kalian sudah diatur bagaimana ketika kalian bangun tidur ya, kemudian setelah bangun tidur harus bagaimana sampai aktivitas apa yang harus dilakukan, itu semua diatur oleh agama Islam ya. Jadi alhamdulillah ya, kita semua harus bangga menjadi seorang muslim ya, karena nabinya, nabi penutup Nabi Muhammad ya, kemudian ajarannya sudah sangat sempurna, kemudian yang lebih penting lagi agama Islam ini sudah diridhoi ya, sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi penetapan kenabian, yang kedua tentang tugas kenabian ya, tugas Rasulullah, bahwa Rasulullah diutus untuk semua manusia ya, rahmatan lil alamin, untuk alam semesta bahkan ya, bukan hanya manusia. Karena jin pun itu mendapatkan petunjuknya dari Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad sebagai contoh bagi bangsa manusia dan juga bangsa jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya. Bahkan ya Nabi Muhammad itu ketika lahir ya, itu bukan orang tuanya saja yang bahagia ya, bukan ayahnya saja, bukan ibunya saja ya, bukan kakeknya saja, bukan keluarga besarnya saja, bahkan alam semesta itu semua menyambut kehadiran manusia yang paling mulia ini, yaitu Nabi Muhammad ya. Alam semesta, angin ya, air dan sebagainya ya. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan ketika Nabi Muhammad sebelum jadi nabi ya, menjelang usia 40, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa ini ya, ketika akan berjalan ke Gua Hiro, Nabi Muhammad pernah mengatakan, dulu di sini ada pohon dan batu yang mengucapkan salam kepadaku. Ya, jadi ketika itu waktu Nabi Muhammad berjalan, Nabi Muhammad mendengar ada suara ya, Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Pas dilihat oleh Nabi Muhammad tidak ada orang di situ. Dan ternyata ya Nabi Muhammad mengetahui bahwa di situ ada batu dan pohon yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad kehadirannya sangat dirindukan oleh alam semesta ya. Berbeda dengan kelahiran Dajjal nanti ya, di ini kalau Dajjal itu ketika lahir alam semesta itu menolak ya, karena Dajjal ya tahu lah ya, Dajjal itu nanti akan menjadi fitnah di akhir zaman bagi manusia gitu ya. Nah baik, poin selanjutnya anak-anak tentang ini ya, tentang ini kambing-kambing yang ada di belakang Bapak ini ya. Terlihat ada berapa kambingnya? Kelihatan Pak kambingnya? Dan Bapak,
Aku tidak Ada yang bisa Ada 1000 Bapak. 1000? Oh. Ya. Wah, Nah, banyak banget. anak-anak kemarin Bapak sudah ini ya dalam ceramah yang panjang gitu ya, bahwa kambing ini ternyata binatang yang diberkahi ya, binatang yang diberkahi, maksudnya penuh dengan kebaikan ya kambing-kambing ini. Kemudian yang kedua, kambing ini ya menurut hadis yang Bapak baca itu adalah salah satu binatang nanti yang akan ada di surga ya. Kambing ini zaman Nabi Muhammad ini adalah ukuran dari kekayaan seseorang. Ya, jadi di zamannya Nabi Muhammad kalau orang punya kambing ya atau unta itu berarti dia orang kaya ya. Makanya Halimah ya yang mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad waktu kecil ya itu kambingnya paling banyak ya. Ada 78 kambing, Pak. Kamu ngitung 78. Ya. Kambing itu penuh berkah ya, ada susunya ya bisa diminum, kemudian dagingnya juga ya. Kemudian kalau Nabi Muhammad kan makanan kesukaannya itu adalah paha kambing ya, paha kambing bagian dalamnya ya itu makanan favoritnya Nabi Muhammad ya. Makanya kalian kalau lihat kambing itu harusnya bahagia ya karena dulu ini adalah binatang yang pahanya itu sangat digemari oleh Nabi Muhammad, menjadi makanan favoritnya Nabi Muhammad ya. Kemudian bulunya ya itu bisa dibikin baju ya, woolnya ya dibikin baju kulit kambingnya. Kemudian dagingnya bisa dimakan ya, makanya disebut kambing ini binatang yang penuh berkah ya. Dan anak-anak yang dirahmati Allah ya, Nabi Muhammad ya ketika di Bani Sa'ad, ketika di Bani Sa'ad ini kayak beginilah ya suasananya gitu ya. Suasananya padang ya, cuman bukan padang rumput ya. Karena waktu itu di Bani Sa'ad rumputnya mungkin hanya sedikit gitu ya. Mungkin di sebelah sini ada rumput sedikit, nanti pasti lagi, nanti ada lagi, sebelah sana ada lagi sedikit. Sehingga pada ya 8 tahun ya nanti Nabi Muhammad itu akan menggembala kambing ya. Nah, kemarin Bapak sudah ini ya di video yang terakhir yang Bapak berikan kepada kalian bahwa kambing ini adalah ya Nabi Muhammad di situ Bapak kasih judul ya dari menggembala kambing menjadi pemimpin umat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin ya latihannya itu adalah dari ini nih, dari binatang ini, binatang kambing-kambing ini ya. Jadi dari kambing-kambing ini Nabi Muhammad belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin ya, menjadi seorang pemimpin umat ya. Nah, apa saja yang dihasilkan dari menggembala kambing? Yang pertama ya, ketika menggembala kambing itu yang pertama adalah ada proses mencari. Ya, mencari apa? Ya, mencari padang yang subur ya. Jadi Nabi Muhammad menggiring itu kambing-kambingnya untuk mencari padang yang subur, yang ada rumputnya. Ya, digiring ya, dicarikan makanannya. Yang kemudian yang kedua ya, setelah ketemu itu rumput di padang ya, di gurun, kemudian Nabi Muhammad mengarahkan kambing-kambingnya, diarahkan ya. Nah, Nabi Muhammad punya cara bagaimana cara mengarahkannya. Kemarin Bapak sudah kasih tahu ya cara menentukan pimpinan kambing. Ya, jadi kambing itu punya pimpinan. Cirinya apa? Cirinya kambing yang menjadi pemimpin itu yang pertama usianya lebih tua. Kemudian yang kedua dia harus kambing jantan ya. Jadi yang pertama dari usianya ya lebih tua, kemudian jantan, kemudian yang ketiga adalah yang paling kuat. Maka dialah yang menjadi pemimpin kambing ya. Maka Nabi Muhammad dia bisa tahu ya, oh ini pimpinannya. Ya, maka Nabi Muhammad itu tinggal digiring aja nih kambing yang pimpinannya, maka otomatis yang di belakangnya akan mengikuti kambing yang menjadi pimpinannya ya. Bahkan ya anak-anak yang dirahmati Allah, karena Nabi Muhammad itu sudah sering dengan kambing berinteraksi, maka Nabi Muhammad bisa tahu gitu ya suara kambing itu maksudnya apa. Misalkan ya ada suara kambing itu kan beda-beda ya, ada yang me, ada yang besar me, kemudian ada lagi yang suaranya pokoknya dari suara saja Nabi Muhammad bisa tahu, oh ini kambingnya lapar nih, pingin makan. Oh ini kambingnya pingin main, pingin berlari gitu dan sebagainya ya. Maka Nabi Muhammad di situ ya dari kambing-kambing ini belajar menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ya.
Nah, kemudian ketika menggembala kambing juga ada proses mengawasi ya, diawasi agar si kambing-kambingnya ini tidak tersesat. Karena biasanya kambing ini suka begitu, ada saja kambing yang suka memisahkan diri gitu ya, kayak manusia karakternya ya. Dan kemudian ada proses melindungi ya, melindungi kambing-kambingnya agar tidak dimangsa ya, agar tidak dicuri. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika mengembala kambing, misalkan Nabi Muhammad mengembala kambingnya 40 ya. Kemudian nanti di pas mau pulang itu maka harus dihitung lagi, harus ada 40, jangan sampai ada 39 misalkan ya, berarti ada yang hilang satu. Atau misalkan kambingnya jadi 41, oh ini satu lagi kambing siapa gitu ya. Maka di situ Nabi Muhammad betul-betul harus melindungi ya dari pemangsa dan pencuri dan memastikan bahwa kambingnya ya yang awal digembalakan dan akhir digembalakan harus sama jumlahnya ya. Dan kemudian anak-anak kambing ini biasanya itu akan berhenti makan sebelum kenyang ya. Jadi Nabi Muhammad ini pelajaran berharga bagi Nabi Muhammad gitu ya. Bahwa kambing ini dia akan berhenti makan sebelum kenyang. Ya, ini pelajaran ya bagi kita juga manusia ya, jangan makan terus gitu ya, karena kambing aja sebelum dia kenyang akan berhenti makannya ya, maka jadi pelajaran bagi Nabi Muhammad. Nah, kalau nanti kambing-kambingnya sudah berhenti makan ya, maka Nabi Muhammad di situ banyaklah merenung ya, perenungan ya, merenung di alam bebas ya. Jadi Nabi Muhammad bisa memandang seluas mata memandang ya, ke depan, ke samping kanan, samping kiri, ke belakang. Itu adalah lihat kayak kalian sekarang ya. Kalau kalian lihat ini padang ini itu bisa dilihat seluas mata memandang gitu, sejauh mata memandang. Ya, maka di sini kalau orang sering sering jalan-jalan ke tempat yang luas itu akan berpengaruh nanti kepada visi hidupnya ya, visi tujuan hidupnya ya. Maka kalian nanti kalau situasinya sudah baik ya, corona ini sudah hilang, sudah lebih baik, kalian harus banyak-banyak jalan-jalan ke tempat-tempat yang luas seperti ini ya. Ke padang yang luas atau ke lautan yang sangat luas gitu ya. Karena di situ nanti akan mempengaruhi bagaimana kalian berpikir ya, supaya kalian visinya jauh gitu ya, jauh ke depan. Nah, itu saja ya yang bisa disampaikan ya. Jadi tadi ada 3 ya, penetapan kenabian, kemudian yang kedua tentang tugas kenabian ya, karena Nabi Muhammad membawa agama Islam yang sudah diridhoi Allah dan Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin ya, untuk semesta alam. Dan kemudian yang ketiga bagaimana Nabi Muhammad belajar dari kambing-kambing ya, menjadi seorang pemimpin yang hebat ya, menjadi pemimpin umat. Dan anak-anak ya, baik, nanti setelah ini ya, nanti ini Bapak sudah mendapatkan nilai, diumumkan saja Pak Irfan ini. Oh ya. Jadi Bapak sudah mendapatkan nilai ya dari PH kalian kemarin ya, yaitu PH-nya sudah 3 ya. Kalau agama itu ada Sirah Nabawiyah ya, yaitu yang tentang Hashim, tentang Abdul Muthalib dan Abdullah ya, hasilnya sudah ada. Tapi nanti ada beberapa orang yang harus diremedial ya. Nanti Bapak akan umumkan ya di grup kelasnya masing-masing ya, siapa saja yang harus remedial. Kemudian ada lagi materi fikih ya. Fikih sudah diujiankan kemarin ya, tentang keutamaan sholat 5 waktu ya. Dan masih ada beberapa orang yang harus remedial ya, tentang sholat 5 waktu ya. Masih ingat kalian ya, keutamanya kan sangat banyak ya. Itu dijauhkan dari godaan setan, didoakan malaikat, dan sebagainya. Ada 15 poin yang Bapak sampaikan ya. Nanti kalian coba belajar lagi ya. Dan kemudian satu lagi yang sudah diujiankan adalah tentang Arabik ya, percakapan tentang hanal azan ya. Nanti ada beberapa orang juga yang harus remedial ya. Insya Allah nanti setelah ini akan Bapak umumkan di grup kelas masing-masing ya, di iridium, di magnesium, dan platinum. Dan insya Allah nanti jam 10 Pak Irfan ya. Jam 10 jam berapa? Ya, sekitar jam 10 lah ya. Nanti akan Bapak kirim link soal bagi yang remedial ya. Bagi yang tidak berarti ya sudah ya, aman, sudah
Alhamdulillah ya. Pak Jumaji mau nanya. Oh, boleh. Tadi diceritakan kambingnya berhenti makan sebelum kenyang. Kenapa Pak kayak gitu? Kenapa apa? Kan tadi di video, jadi ditanya kan kambingnya sebelum kenyang udah berhenti makannya. Iya. Kenapa nggak makannya sampai kenyang aja? Ya. Ya itu emang kambing begitu ya. Emang apa ya, dari sudah karakter ya, atau sudah fitrahnya kambing begitu ya. Jadi kambing itu nggak serakah ya, nggak serakah kayak manusia ya. Manusia kan makan lagi gitu ya. Nah makanya Nabi Muhammad belajar dari kambing. Ternyata ya pas diteliti oleh Nabi Muhammad ya, fitrahnya atau karakter yang dimiliki oleh kambing itu, ternyata si kambing ini pas diliatin sama Nabi Muhammad gitu ya, dia akan berhenti sebelum kenyang gitu ya. Ini karakter dari kambing. Makanya Nabi Muhammad kan nanti akan belajar di situ. Makanya Nabi Muhammad pun nanti ketika adab makan ya, itu adab makannya itu adalah berhenti, kan Nabi Muhammad mengingatkan berhenti makan sebelum kenyang, kemudian makan ketika lapar ya, berhenti sebelum kenyang. Nah ini belajar dari kambing ya, belajar dari sifat kambing. Ternyata sifat kambing itu berhenti makan sebelum kenyang, begitu ya. Jadi jawabannya adalah karakter atau fitrah dari kambing seperti itu ya. Makasih Pak Jumaji. Ya sama-sama. Masih ada waktu Pak Irfan? Masih lah ya, 5 menit lagi lah ya. Nah, 5 menit lagi. 5 menit lagi ya anak-anak yang dirahmati Allah. Nah, Bapak ingin mengulang sedikit nih, karena yang remedial siroh lumayan banyak ini ya. Ada sekitar berapa ya? 5 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 21 orang ya yang harus remedial siroh ya. Makanya Bapak akan ngulang sedikit ya. Ingat siroh itu Bapak sudah menjelaskan tentang Apa aja Pak? nanti ya, nanti akan Bapak share di grup ya. Nggak akan Bapak sebutkan sekarang. Yang pertama dari Hashim ya, kemudian Abdul Muthalib dan Abdullah ya. Ingat bahwa Nabi Muhammad itu berarti Nabi Muhammad bin Abdullah, bapaknya ya, kemudian kakeknya bin Abdul Muthalib, kemudian bin buyutnya, yaitu Hashim ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim ya, 4 dulu ya, sebenarnya ada 21 ya, sampai kepada keturunannya Nabi Ismail ya. Nah dari Hashim ya, dari Hashim kita belajar apa? Yang pertama, Hashim itu adalah seorang saudagar yang kaya raya ya, seorang pedagang, seorang bisnismen. Ya, Hashim ini sampai-sampai ya nanti akan diabadikan dalam surat Al-Quraisy ya, tentang perdagangan orang-orang Quraisy. Nah Hashim ini dia biasanya ya akan berdagang itu dari setiap bulan ya, setiap bulan keliling ya. Kalau musim dingin ke Yaman ya, ingat ya, musim dingin itu ke Yaman. Kemudian kalau musim panas ke Syam ya. Ingat matahari lah, Syam ya. Berarti kalau ingat Syam itu ingat matahari, berarti ke Syam itu musim panas. Kalau ke musim dingin ke Yaman ya. Nah musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Nah dan Hashim ini akan pulang ke Mekah pada saat musim haji. Musim haji itu bulan apa ya? Ada yang tahu nggak? Dalam penanggalan Hijriah musim haji bulan apa? Bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya? Hijriah. Iya bulan Hijriah. Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam Islam ya. Ya betul. Nah, bukan Safar, Zulhijjah ya. Bulan terakhir. Nah, bulan Zulhijjah itu artinya bulan haji. Nah, pada bulan haji Hashim ini akan pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah buat apa? Buat melayani tamu-tamu haji. Ya, untuk memberikan makan dan minum kepada jamaah haji, ditraktir oleh seorang yang namanya Hashim, yaitu kakek buyut Nabi Muhammad SAW ya. Kebayang ya, yang melaksanakan ibadah haji berapa banyak, itu semua dilayani ya, makan dan minumnya oleh seorang Hashim, yaitu kakek buyutnya Nabi Muhammad. Ya, dari mana
Hasyim ini memperoleh kekayaan dari berdagang. Ya, berdagangnya level dunia ya, bukan level nasional ya. Jadi kalau kalian misalkan di Indonesia gitu ya, ada apa namanya? Ampera, tahu kan ya Ampera ya? Itu cabangnya berapa banyak di Indonesia gitu ya. Nah, kalau Hasyim itu bukan di Mekah Madinah saja, tetapi keliling dunia ya, sehingga kekayaannya sangat banyak sekali ya. Dan setiap bulan haji pulang hanya untuk mentraktir jamaah haji ya. Setelah itu balik lagi ya untuk berdagang ya. Jadi pulang di bulan Dzulhijjah untuk memberikan jamuan makan dan minum ya. Ini pelajaran dari Hasyim ya, suka memberi, dermawan ya. Dan makanan yang dikasih oleh Hasyim itu bukan makanan yang biasa-biasa saja, tetapi makanan yang paling enak waktu itu ya, yang disebut kalau sekarang mas sarib namanya, yaitu kuah daging ya, kuah daging yang dicampur dengan remukan roti, yang waktu itu adalah makanan yang paling enak ya bagi jamaah haji. Dan kayaknya sekarang juga ini makanan enak juga gitu ya. Kalau sekarang apa ya Pak Irfan? Ada kuah kan ya yang dikasih roti gitu ya. Itu enak gitu ya. Sekoteng. Kuah daging ya, daging kambing atau daging unta. Baik ya. Sebentar lagi ya. Nah, dari Hasyim kemudian turun kepada anaknya yaitu Abdul Muthalib ya. Hasyim punya anak yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib lahirnya di Madinah ya. Ingat, Abdul Muthalib itu bukan orang Mekah ya, tapi lahir di Madinah tetapi besar di Mekah. Dan di Mekah Hasyim ini menjadi pemimpin ya. Kenapa jadi pemimpin, menjadi orang yang dihormati? Karena Hasyim ini setidaknya memiliki jasa yang sangat besar kepada penduduk Mekah. Yang pertama adalah menemukan sumber air Zam-Zam ya. Jadi sumber air Zam-Zam sempat hilang dan ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad. Kemudian satu lagi yang membuat Abdul Muthalib terhormat karena beliau menjadi utusan ketika ini ya, kepada Raja Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah ya. Abdul Muthalib diutus ya. Ini kehebatan dari Abdul Muthalib ya. Dan terakhir ya, dari Abdul Muthalib kepada anaknya yaitu Abdullah ya. Abdullah ini adalah anak kesayangannya Nabi Muhammad ya. Anak kesayangannya Abdul Muthalib. Wajahnya tampan ya, kemudian akhlaknya baik. Ini yang kemudian membuat Abdullah ini disayangi oleh ayahnya, oleh saudara-saudaranya, kemudian juga oleh penduduk Mekah ya. Cuman dari 10 anak ini ya, Abdul Muthalib ini pernah berjanji ya, kalau punya anak 10 laki-laki, maka salah satunya akan dikorbankan. Dan ternyata pas sudah dikocok, yang akan dikorbankan itu jatuh kepada Abdullah ya. Makanya saudara-saudaranya sedih, masyarakat Mekah juga sedih karena Abdullah yang akhlaknya baik, wajahnya tampan itu akan dikorbankan, akan disembelih ya. Dan kemudian ya ditolak dan kemudian akhirnya diganti Abdullah ini dengan menyembelihkan 100 ekor unta ya. Jadi nyawanya terselamatkan diganti dengan 100 ekor unta ya, untuk menyelamatkan nyawa dari Abdullah yang tampan, yang akhlaknya baik ya. Baik, itu saja anak-anak ya. Insya Allah nanti akan Bapak umumkan siapa saja yang harus remedial ya. Dan remedialnya insya Allah sekitar jam 10 ya. Nah anak-anak, setelah ini ya insya Allah kalian silahkan masuk ke Google Classroom ya. Ada PJOK ya, PJOK. Silahkan kalian bisa olahraga dulu 15 menit ya sebelum nanti pelajaran UMI ya. Jadi silahkan kalian masuk ke Google Classroom PJOK untuk olahraga dulu 15 menit. Setelah itu pelajaran UMI, baca Quran ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan. Bapak. Ya. Bilang sesuatu Pak. Oh, nanti saja lah ya. Sudah habis nih, sudah ditunggu sama Pak Yanwar, kalian buat olahraga ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.